Walaupun harganya sekarang cuman ratusan ribu aja, apakah masih layak buat dipakai di tahun 2022 ini? Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra. Oke, di video kali ini aku mau bahas handphone dari Sony lagi, yaitu ini dia, Sony Xperia Z5 Compact. Handphone ini dirilis pada bulan September tahun 2015, yang artinya umur dari handphone ini sekarang udah masuk 7 tahun. Nah, sekarang di tahun 2022 ini bisa kita beli di harga 500 ribuan aja dengan varian RAM 2GB dan juga internalnya 32GB. Dan untuk unit yang kita review kali ini unit dari Docomo ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Dan juga untuk harganya ini cuma 500 ribuan aja loh. Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Qualcomm Snapdragon 810 yang berfabrikasi 20 nanometer. Punya layar sebesar 4,61 inci, pakai panel IPS LCD display yang beresolusi XD 720 pixel dikali 1280 pixel dan punya PPI sebesar 323. Punya IP rating 68, ada NFC, dual stereo speaker, dan punya baterai sebesar 2700 mAh yang sudah support pengisian cepat 18 watt fast charging menggunakan kabel USB tipe B atau menggunakan kabel micro USB. Terus untuk desainnya sendiri, sesuai dengan namanya, handphone ini punya desain yang compact alias mini atau kecil. Jadi kalau dipakai dan dioperasikan menggunakan satu tangan, ini sangat mudah sekali. Dan build quality-nya ini full terbuat dari kaca untuk bodi belakang yang berfinishing doff. Jadi nggak mudah buat ninggalin sidik jari kita. Dan frame sampingnya menggunakan plastik. Tapi walaupun cuma pakai plastik, ini kesan mewah dan premiumnya masih dapat. Handphone kecil kayak gini udah susah ya kita dapatin di tahun 2022 ini. Terus untuk perlindungannya dia juga udah punya IP rating 68. Tapi karena unit second yang kita review kali ini pressure up-nya udah nggak naik lagi, jadi aku nggak berani buat nyobainnya. Fitur lainnya dia juga udah dilengkapi dengan fitur NFC yang kecepatan bacanya udah cukup cepat dan akurat menurut aku. Terus untuk fingerprint-nya ada di sebelah kanan. Ini juga udah menyatu dengan tombol power yang kecepatan bacanya juga udah cukup cepat dan akurat. Lalu untuk layarnya, Sony Xperia Z5 Compact ini punya layar berukuran 4,6 inci dan menggunakan panel IPS LCD display dan juga punya rasio 16:9. Jadi ini sangat cocok kalau dipakai buat sekedar nonton YouTube aja. Untuk kualitas layarnya ini masih kelihatan bagus dan punya warna yang cukup akurat. Karena layarnya yang kecil dan juga compact, jadi kualitas layarnya itu masih bagus. Dan ini salah satu yang terbaik menurut aku di harga 500 ribuan. Walaupun kualitasnya cuman XD aja, alias 720 pixel dikali 1280 pixel. Lalu untuk audionya, Sony Xperia Z5 Compact ini sudah memiliki dua stereo speaker. Untuk kualitas suaranya juga udah cukup nyaring dan jelas. Dipakai buat nonton film atau dengerin musik di YouTube, ini udah enak banget. Apalagi kalau cuma dipakai buat scrolling media sosial, dijamin puas deh. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Dan untuk kebutuhan multimedia kita seperti menggunakan headphone jack, Sony Xperia Z5 Compact ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian untuk kameranya, Sony Xperia Z5 Compact ini punya satu lensa utama di belakang dengan resolusi 23 megapiksel dan dengan bukaan f2.0. Kamera belakang mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps. Tapi untuk stabilisasinya cuma bisa aktif di resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps aja. Kemudian untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 5,1 megapiksel dengan bukaan f2.4. Untuk perekamannya mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Berikut untuk hasil-hasilnya.
Dan seperti biasa untuk kualitas videonya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia Z5 Compact. Untuk perekamannya dia mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD di 30 fps saja dan stabilisasinya udah aktif. Ini aku pakai buat jalan. Tapi untuk view angle-nya dia lumayan sempit ya guys ya. Ini udah tangan aku udah full ini mentok sampai ujung tangan aku, cuman kepotong nih. Sampai kepala aku aja sampai kepotong ya guys ya. Dynamic range-nya juga kurang bagus ya guys ya. Putih gitu awannya, padahal awan di belakang lumayan bagus. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Audionya kalian bisa dengerin juga kayak mana aku ngomong. Nah, gimana nih menurut kalian untuk kualitas audionya dan juga kualitas kameranya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya untuk Sony Xperia Z5 Compact. Untuk perekamannya dia mampu merekam hingga resolusi 4K ya di 30 fps. Cuman pada perekaman 4K dia kayak kurang gitu guys ya untuk performanya. Dia bisa overheat. Terus juga untuk stabilisasinya nggak aktif, jadi kita pakai yang kualitas Full HD aja di 30 fps. Stabilisasinya aktif kok. Untuk warnanya gimana juga nih kalian bisa lihat. Tuh. Untuk kecepatan apa namanya? Apa nih bilangnya? Untuk kecepatan fokusnya, oke tuh. Lumayan cepat ya guys ya. Nah, untuk dynamic range-nya oke, nah itu cukup bagus ya guys ya, cuman agak hitam, agak gelap jadinya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk kualitas video perekaman kamera belakangnya. Oke ya, lumayan bagus sih kalau dipakai untuk sekedar bikin konten YouTube ya guys. Cuman jangan terlalu lama untuk rekamannya. Kalau terlalu lama sampai 20 menit merekam itu bisa overheat, bisa mati sendiri kameranya. Oke, itu dia. Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya tentang Sony Xperia Z5 Compact ini. Oke, terima kasih. Lalu untuk performanya, handphone ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 810 octa-core yang berfabrikasi 20 nanometer. Dipadukan dengan RAM 2GB dan 32GB memori internalnya yang bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Buat dipakai multitasking dan juga gaming, ini menurut aku kurang bisa diandalin lagi kalau dipakai di tahun 2022 ini. Padahal chipset Snapdragon 810 ini merupakan salah satu chipset terbaik di masanya. Pada pengujiannya di sini aku coba main game PUBG Mobile. Pada game PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth medium dan juga balance medium. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan smooth medium dan hasilnya Sony Xperia Z5 Compact ini cukup bisa jalanin game PUBG Mobile dengan cukup baik. Tapi untuk suhunya yang cepat panas, padahal baru dipakai main bentar aja. Terus juga karena ukuran layarnya yang compact ini, jadi kurang puas aja sih buat main gamenya. Terus kalau dipakai main game ringan lainnya, handphone ini juga bisa jalanin dengan cukup baik. Tapi ya itu, masalahnya cuma di suhunya aja yang cepat bikin panas kalau dipakai buat main game. Overall untuk kebutuhan gaming, menurut aku Sony Xperia Z5 Compact ini kurang bisa diandalin kalau untuk dipakai di tahun 2022 ini. Bahkan untuk game-game ringan sekalipun. Kemudian untuk jaringannya, karena ini unit second dari Docomo, jadi dia bisa dapat sinyal hingga 4G+. Dan cuma bisa pakai single SIM aja. Dan posisi untuk SIM tray-nya ini berada di sebelah kiri bawah. Terus buat nyopotnya juga cukup mudah, cuma dicongkel pakai kuku aja, tanpa perlu SIM injector. Lalu untuk sistem operasinya, Sony Xperia Z5 Compact ini berbasis OS Android 5 yang bisa diupdate lagi hingga ke OS Android 7. Dan itu udah mentok ya di OS Android 7, jadi nggak bakal dapat update lagi. Lalu untuk kapasitas baterainya, Sony Xperia Z5 Compact ini punya kapasitas baterai cuma 2700 mAh. Untuk pengecasannya dia pakai kabel USB tipe B atau kabel micro USB. Tapi nggak jadi masalah deh, karena handphone ini udah didukung dengan pengisian cepat 18 watt fast charging. Ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 1 jam 45 menit aja. Untuk SOT-nya sendiri dia mampu bertahan hingga 4-5 jam pemakaian normal tanpa gaming.
Jadi kurang lebih kita harus ngecas handphone ini sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Nah, untuk pemakaian di tahun 2022 itu menurut aku sangat kurang sekali ya. Dan kesimpulannya menurut aku Sony Xperia Z5 Compact ini udah nggak worth it lagi dipakai di tahun 2022 ini. Dipakai buat kebutuhan gaming ini udah nggak bisa diandalin lagi. Sebenarnya sih bukan hanya ketika main game aja sih yang bikin handphone ini cepat panas. Dipakai buat scrolling media sosial juga lumayan cepat panas. Terus juga kalau dipakai untuk ambil video, apalagi kalau pakai kualitas 4K. Malahan bisa overheat, bahkan bisa restart sendiri handphonenya kalau ambil video dengan durasi hingga 20 menit. Ditambah lagi kapasitas baterainya yang nggak terlalu besar. Tapi ya kalau dilihat dari segi harganya yang sekarang cuma 500 ribuan, menurut aku ini bisa jadi salah satu rekomendasi sih buat kalian yang budgetnya pas-pasan tapi ingin punya kualitas layar dan audio yang bagus. Karena ukurannya yang compact ini bikin kualitas layar XD-nya jadi kelihatan tetap tajam. Terus juga untuk desainnya ini juga masih kelihatan premium. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia Z5 Compact ini. Aku Yusri Adiputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.